terima kasih untuk Ibu Bapak dan siapa ada itu namanya? Siapa namanya? Arka Al-Habsyi ya, mudah-mudahan konten YouTube-nya semakin sukses ya. Mudah-mudahan nanti banyak subscribe-nya ya deh, subscribe-nya. Ya, sama viewernya semoga tambah wajib lagi ya. Lagi tentang nanti mengambil tentang Kota Tasikmalaya ini ya. Hai teman-teman, kembali lagi di channelnya Arka Al-Habsyi. Kali ini Arka mau naik ngelisik teman-teman. Ngelisik itu mobil untuk keliling Tasik. Nah sekarang Bunda lagi ada di Taman Dadaha. Sedikit cerita nih teman-teman. Jadi mobil ngelisik ini bis-hibah atau pemberian dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil. Sebetulnya bis ini sudah diserah terimakan sekitar 2 tahun yang lalu oleh Pak Ridwan Kamil ke Pemkot Tasikmalaya. Harga tiket naik bis ini cukup murah loh, hanya 10.000 per orang. Rute yang dilewati itu seputaran kota Tasikmalaya. Selain itu, kita juga sambil mengekspos tempat-tempat bersejarah. Wah, selain murah, lumayan puas juga ya berwisata kotanya. Oh iya, bagi teman-teman yang belum tahu di mana tempat stay bis ngelisik ini, teman-teman bisa datang langsung ke kawasan olahraga Dadaha. Bis ini setiap hari beroperasi dari pagi sampai malam loh. Yuk, bagi yang belum mencoba, silahkan coba naik bis ngelisik ini ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya. Dadah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semangat ya sini. Udah siap ngantuk ya. Oke, sebelum kita memulai perjalanan, lebih alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sudah perjalanan masing-masing dimulai. Perkenalan terlebih dahulu, saya sebagai tour guide, saya di sini nama Faisal. Dan di depan sana ada Pak driver dari bis musik, itu Pak Nanang ya. Kita say hai Pak Nanang biar semangat. Hai Pak Nanang. Biar semangat ya. Nah, tadi kita berangkat dari Komplek Dadaha ya. Jadi Komplek Dadaha ini dulunya merupakan tempat pacuan kuda yang ada di kota Tasikmalaya. Itu sekitar tahun 40. Udah berapa kali naik bis musik? Baru, dari mana ini?
Singaparna, oh iya, Singaparna sudah ada juga ya seperti ini, cuman belum beroperasi penuh ya, karena kebayang kalau kabupaten itu beroperasinya jauh-jauh ya. Singaparna, Karangmangunan, Cikalong itu Perumahan Bermalibo ini merupakan tempat kuliner kalau dulu. Jadi pada zaman Belanda itu saat melihat banyak sekali makanan di sini, ya sebenarnya Mambonya itu di sebelah sini, pasar Mambonya. Atau kalau orang sini tuh menyebutnya pasar ceplak, seperti di Garut sana ada pasar ceplak ya. Kalau setiap malam minggu kalau ada pasar ceplak. Kalau di Tasik pasar Mambo kuliner ya. Nah dulu di sini pasar Mambo banyak sekali jajanan. Mambo ini berasal dari kata orang Belanda. Mambo itu artinya warna-warni, karena tajam sekali waktu itu makanan yang warna-warni. Dan sebelah kanan ini ada kelenteng yang paling tua di Kota Tasikmalaya. Ini kelenteng ini yang paling tua di Kota Tasikmalaya. Sampai sekarang masih berdiri kokoh. Oh dulu pernah di itu ya, ada pengeboman waktu itu sebelum di benteng seperti itu. Jadi dulu kan terlihat dari luar tuh terlihat ke dalam kelentengnya. Dan ini alun-alun alun-alun ini Taman Kota Tasikmalaya. Kalau dulu ini tempatnya DPD Kabupaten Tasikmalaya. Itu dulu tanahnya. Ini juga dari hasil desain dari Bapak Ridwan Kamil. Sama di sini juga miliknya dari Bapak Ridwan Kamil. Dan depan dari alun-alun Kota Tasikmalaya ini ada Masjid Agung Kota Tasikmalaya yang sudah berdiri pada tahun 1972. Dan ini sudah 5 kali renovasi. Sampai tahun 2002 barulah masjidnya terbentuk seperti ini. Dan di atasnya itu ada 5 kubah. 5 kubah ini menyimbolkan bahwa kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu ya. Jadi intinya harus sholat 5 waktu. Dan kita juga harus tahu tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, seperti itu. Jadi 5 kubah di sana menyimbolkan bahwa kita harus mengingat hal tersebut dan jangan lupa tentang rukun Islam. Nah dulu di jalan ini atau di tepatnya di Jalan Yuda Negara itu banyak sekali bioskop atau teater ya. Di daerah sini kebanyakannya teater. Dan ada yang namanya kolam renang Gunung Singa. Kalau ibu ada yang di belakang pernah mendengar itu kolam renang Gunung Singa yang sekarang menjadi Hotel Santika ya. Kalau dulu di sana ada kolam renang pertama di Kota Tasikmalaya, namanya kolam renang Gunung Singa. Nah di sini banyak sekali tumbuh-tumbuh teater. Bahkan di sini ada teater Kujang, kalau maksudnya teater Kujang, teater banyak sih 5 teater di sini tuh. Dan kebanyakannya itu menampilkan film-film India. Jadi film-film India ini dipasok dari yang pemilik toko ajan. Nah, jadi dulu banyak sekali pemasok filmnya itu tentang India. Nah sekarang kita memasuki Jalan Oto Iskandar Dinata. Nah Jalan Oto Iskandar Dinata ini terdapat bangunan tua yang mana dulunya bangunan ini merupakan hotel sentral di Kota Tasikmalaya. Jadi banyak sekali warga mancanegara ya, terutama dari Siang ini menginapnya itu di Hotel Sentral yang sekarang menjadi Kodim 0612. Nah, dulu di sini merupakan hotel terbesar di Kota Tasikmalaya. Bangunannya aja seperti hotel ini ya. Dari dulu sampai sekarang itu seperti itu bangunannya. Terutama ada yang pergantian itu hanya ditambah musola saja di dalamnya. Kalau dulu itu pure hotel untuk para pelancong atau yang mempunyai usaha di Kota Tasikmalaya ini. Nah, sebelah kiri ada alun-alun Kota Tasikmalaya dan bersebelahan dengan pendopo. Kalau dulu pendopo Kabupaten Tasikmalaya itu ada di sana ya, dekat alun-alun. Dan tepat di tengah alun-alun itu ada patung perjuangan. Itu asal dari kabupaten patungnya. Ada yang tahu nggak siapa? Itu ada patung Maeroh dan Ki Abdul Rojak ya. Maeroh bukan Maerot, hati-hati. Kalau Maerot dari Sukabumi. Ini Maeroh dan Ki Abdul Rojak. Kalau Maeroh ini merupakan pejuang di bidang lingkungan hidup. Jadi beliau menggali aliran air sungai dari Gunung Galunggung.
kebayangkan air batuan yang di Gunung Galunggung itu Maya Regali sampai akhirnya membuat saluran irigasi dan mengairi persawahan yang ada di seluruh kabupaten, tepatnya di daerah Cisayong. Nah, itu awal turunnya irigasi pertama di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kita akan lihat sebelah kiri ada Bank Indonesia. Bank Indonesia ini merupakan bank terbesar se-Asia Tenggara ya. Jadi Sepriangan Timur, wah se-Asia Tenggara kebesaran. Sepriangan Timur ya. Jadi Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya ini banknya itu bersentralkan di Bank Indonesia. Di siklus keuangannya itu diatur di sini di Bank Indonesia. Terminal BBM terbesar Sepriangan Timur. Kalau tadi Bank Indonesia, sekarang terminal BBM. Ini dulu menggunakan kereta api pengangkutan bahan bakarnya dari daerah Cilacap ya. Dan sekarang jalur darat dari kendaraan-kendaraan besar seperti Ibu lihat itu selalu membawa bahan bakar dari sini, itu disalurkan langsung ke Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran, terus kabupaten juga. Jadi pusatnya dari Kota Tasikmalaya, dari Cilacap dibawa ke Kota Tasikmalaya. Memasuki wilayah atau sentral industri kreatif yang ada di Kota Tasikmalaya. Ini salah satunya konveksi ya. Dimasuk ke dalam wilayah Kecamatan Ciburung. Dan nanti juga kita akan melihat sebuah tugu yang berbentuk mesin konveksinya ya, atau mesin jahitnya. Itu yang sebelah kanan kiri ya, kanan kiri dari bis mulisik kita lihat ada mesin jahit ya, berbentukan mesin jahit. Ini tubuhnya dan bertuliskan Sentral Profesi Kota Tasikmalaya. Ini diibaratkan mesin jahitnya katanya. Banyak sekali ragam di sini ya, baju, kaos, terus seragam itu dibuat di sini. Lapangan udara Wiryadinata atau TNI Angkatan Udara Wiryadinata yang dulu ini merupakan landasan udara atau pendaratan hanya untuk kapal atau pesawat dari Belanda dan juga Jepang. Nah kemudian Bapak Wiryadinata ini beserta para pemuda dan masyarakat dari Ciburung ini mencoba untuk memberontak atau masuk ke dalam pertahanan Jepang dan juga Belanda saat itu. Namun saat memperjuangkan masih ada kendala dan pada akhirnya pada saat penjajahan Belanda itu berakhir gitu. Lagi mood ya? Ngantuk. Oh ngantuk ya? Enak soalnya angin sepoi-sepoi ya. Iya. Terus kemana diceritain jadinya pengen tidur. Kenapa nggak bawa bantal tuh? Karena bawa bantal nanti sama selimut ya. Terbesar di Kota Tasikmalaya apa kayaknya? Kalau apa ya? Pernah ke apa ya? Pernah ya? Kalau renangnya pernah dulu renangnya? Pernah. Dan nah ini merupakan mall terbesar di Kota Tasikmalaya ya. Di pusat perbelanjaan dan menyuguhkan berbagai macam yang bisa mencintai mata para wanita ya atau ibu-ibu. Nanti kalau dibawa ke sini paling senang ya. Tapi kalau gadisnya diajak ke sini senang nongkrong ya. Gimana ya? Asik tentang nongkrongnya. Selain ada Plaza ada juga Mayasa. Apa ya? Banyak sekali saya di daerah Haji
Jenang Tokyo karena merupakan pusat atau jantungnya kota Tasikmalaya. Jadi sejauh mata memandang kalau di Jenang Tokyo ini matangnya para ibu-ibu. Semuanya dimanjakan ibu-ibu di dalamnya di Jenang Tokyo. Ada 5 pilar sama seperti yang Masjid Agung tadi ya. Kalau Masjid Agung itu 5 kubah, kalau ini 5 pilar. 5 pilar ini sama fungsinya itu untuk mengingatkan kita tetap sholat 5 waktu. Kemudian kita juga harus tahu tentang rukun Islam. Dan di atasnya itu ada lingkaran yang merupakan roda kehidupan dari kehidupan kita. Kemudian di atasnya ada bola dunia dengan bertuliskan sahabat ataupun asma Allah, nama-nama baik dari Allah. Kalau dulu itu ada tanaman sereh ya, daun sereh yang melingkar dari bawah sampai ke atas. Dulu untuk menimbulkan, kalau dulu obat-obatan yang ada di kota Tasikmalaya paling manjur itu daun surut. Dan kita di Kupang itu kan daun surut. Jadi setiap perumahan di titik-titiknya itu sudah disediakan tanaman tersebut untuk membuat pengobatannya. Kita sudah hampir 46 menit, 50 menitan kita berkeliling kota Tasikmalaya ini. Alhamdulillah masih diberikan keselamatan sampai kita sampai nanti ke sektor bisnis lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertanya kembali ya di lain kesempatan ini. Mudah-mudahan 5 kalinya nanti ya ini. Udah kompetitif. Ya, kalau dulu memang banyak orang. Ini masih pembukaan, soalnya belum orang tahu banyak tentang Nulis ini sudah pindah ke Dadahan. Kalau dulu banyak sekali di Instagram yang nanya pindah dong ke Dadahan. Saatnya pindah itu nggak ada. Tetap kosong gitu. Mungkin masih proses, kita juga masih banyak protokol kesehatan yang harus kita jalani. Jadi mungkin masih belum pada mau keluar rumah tentunya ya. Terasa ya, kita sebentar lagi sampai ke satunya Wismusik ya. Terima kasih untuk Ibu Bapak dan siapa ada itu namanya? Siapa namanya? Arka Al-Habsi ya. Mudah-mudahan konten YouTube-nya semakin sukses ya. Mudah-mudahan nanti banyak subscribe-nya ya deh. Subscribe-nya ya, sama viewernya semoga tambah wajib lagi ya, lagi tentang nanti mengambil tentang kota Tasikmalaya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk gak adanya? Masih ngantuk gak? Oke, tidur aja masih di sana. Nah, itulah perjalanan naik mobil ngulisik bersama Arka. Cukup seru ya, ternyata menambah ilmu pengetahuan tentang kota Tasikmalaya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and komen ya, supaya channel Arka lebih berkembang membuat konten yang bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya ya.